jangan gini Bapak Ibu. Nanti setelah puasa tak florkan marahku, sekarang tak dandan aku puasa. Ya enggak begitu Bapak. Orang yang beriman itu kata Allah, orang yang bisa menahan marah. Orang yang jagoan itu orang yang bisa menahan marah. Bapak pernah marahin istri? Pernah ya Bu? Oh Bapak ibunya ini sangat jujur. Jujur ya Bu ya? Terus Pak Ibu ganti marahi? Ya, nggak perang saudara. Bapak marah, Ibu marah. Kuncinya gini Bu, kalau Bapak marah, Ibu lari, biar nggak jadi peperangan. Kata Rasulullah begitu. Jangan dilayani. Berani ya? Ayo. Nah, orang marah itu digoda setan, lari kata Allah, kata Rasulullah. Orang marah digoda setan, mukanya merah, matanya merah. Makanya Bapak lari aja, kalau Bu yang dimarahin, Ibu lari aja, jangan dilayani. Terus kata dokter, kalau orang marah itu, kata Rasulullah, orang marah itu suruh berwudu, biar marahnya baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk sholat 2 rakaat. Nek kata dokter, orang lagi marah sambil berdiri, suruh duduk, biar marahnya redam. Duduk nggak berhenti juga marahnya, suruh tidur, biar dia redam. Tidur nggak bisa berhenti marahnya, ambil air cider siram, biar malah hilang marah. Marah itu godaan setan Ibu. Ya, godaan setan. Jangan ikutin marah terus Bapak Ibu ya. Makanya orang-orang marah-marah itu gara-gara lisannya yang tidak terjaga. Makanya di sini harus dijaga lisan kita, apalagi di bulan puasa. Banyak berzikir Bapak Ibu. Jangan sampai biarkan waktu itu sedetik semenit pun berlalu begitu saja tanpa zikir kepada Allah. Ibu tadi yang di sini naik mobil, naik bis, udah bis besar saya lihat itu banyak. Itu dari mana bis itu Bapak? Masya Allah luar biasa. Sambil dalam perjalanan subhanallah, astagfirullah, Allahu Akbar. Nah, zikir Bapak Ibu. Zikir itu akan membersihkan hati yang suka dengki, iri, biar orang punya kelebihan, dengki, biar orang punya kehebatan, iri, biar anak orang keterima pegawai negeri misalnya keterima pekerjaan, iri, dengki. Nah, hati yang seperti ini nanti tidak akan masuk surga. Baik Bu, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menahan lisan, tidak nyakitin orang. Ada orang tuh yang ngomongnya tuh Bapak Ibu tuh empuk sekali, didengar enak. Kalimat yang keluar dalam lisannya itu hanya berupa nasihat, memberitahu kepada yang baik. Teman saya tuh ada cerita gini, Ustazah, tadi malam tuh maling masuk rumah saya. Terus ada yang diambil? Ya enggak, untuk cepat ketahuan. Nah besok saya cerita sama tetangga saya. Tujuan saya itu tuh tetangga itu biar hati-hati malam hari pintu dikancing biar maling tidak. Begitu saya cerita ke tetangga saya, apa jawabnya Ustazah? Apa jawabnya bilang? Kamu tuh kurang sedekah makanya masuk maling. Kira-kira Bapak Ibu gitu kan sakit tidak? Oh, harusnya kan ini. Oh ya, terima kasih, mudah-mudahan tidak masuk malingnya ke rumah saya kan gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu jaga lisan. Biar nanti Ibu dirindukan oleh surga, biar Bapak-bapak dirindukan oleh surga. Saya doakan semua masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Tinggal 10 menit, cepat-cepat saja. Masih 2 Bapak Ibu. Nah, kalau nggak selesai nanti kapan-kapan dipanggil lagi. Nah, yang ketiga, memberi orang makan. Nah, ini apalagi di bulan Ramadan, beri orang makan, sedekah makanan, sedekah minuman, itu sudah tuh bungkus-bungkus dari mana itu tadi. Nah, orang yang memberi orang makan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ya Bu, tahu ayat 260 kalau nggak salah. Itu 1000 bersedekah dilipat gandakan menjadi 7 tangkai, 700 tangkai berlipat ganda.
Makanya Bapak Ibu tidak usah takut miskin karena soda. Kasih orang tua makan. Sekarang tuh udah enak ibu tinggal ambil HP, pesan catering. Mbak, saya pesan 100 kotak, snacknya 100, kirim ke panti asuhan sana untuk berbuka puasa. Itu namanya ibu sudah memberi makan anak ya, memberi orang makan, tidak susah-susah bekerja, memasak, ribet. Kalau pengen ringan, tapi kalau pengen ibu, wah bareng-bareng masak ramai, bagi orang makan, berbuka puasa bersama. Nah, ini orang seperti ini dirindukan oleh surga. Orang yang biasanya suka kasih orang makan itu berarti orangnya, istilahnya apa Bu? Lumo apa ya? Lumo ya. Tidak pelit ya, nyah-nyoh gitu ya. Nah, tidak pelit, tidak cetil mentitil ya. Insya Allah ibu di sini semuanya orangnya sangat dermawan, ya Mbak ya. Tak doakan Mbak masuk surga nanti. Jangan itu juga masuk surga nanti insya Allah. Amin Allah. Orang yang memberi orang makan. Sudah dilaksanakan Ibu? Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah berapa orang yang dirindukan oleh surga? Sudah 3. Kurang satu pas jam 7 selesai. Ya Pak ya? Pengajian itu biasanya kok lebih dari 1 jam atau 1,5 jam. Di belakang tuh berenang di belakang. Aku capek duduk panas-panas lagi. Nah, apalagi nek ndonga Pak ya ndonga. Ini di depannya hidangan sudah merno. Kan tahu macam-macam. Pak ya ndonga sampai 1 jam. Di belakang ngomong gini. Kata aja ya, doanya berdoa. Amin. Amin. Gambar tuh Pak ya aku setuju. Biasanya begitu kita terlalu lama Bapak Ibu ya. Nah, kalau jatahnya 1 jam, saya 1 jam Pak Amin ya. Kalau minta 2 jam sampai jam 4 sore saya siap. Bapak Ibu kuat tidak? Enggak kata Bapak ya. Jujur Bapaknya. Kalau jujur itu masih surga Bapak ya. Soalnya apa Bapak Ibu? Habis ini saya masih ngisi lagi di Magetan. Nanti ngisi sampai jam 12. Nanti sore ada lagi. Nah, jadi saya itu baru kali ini lihat Bapak, Ibu, jamaah kajian, Bapak dan Ibu kompak datang semuanya, hampir sama banyak ya. Kalau saya Magetan itu jamaah saya itu di pasar utara pasar baru itu di rumah seseorang itu jamaahnya 150, tapi ibu-ibu semua. Saya tanya sama panitia pengajian, bapaknya mana ini? Kok bapaknya ditinggal? Ini khusus pengajian ibu-ibu ustazah. Oke, baik sebelah. Tak kasih pengajian intinya, pengajian fikih wanita, bagian-bagian wanita, Pak. Jadi Bapak Ibu, yang keempat, kelompok yang dirindukan oleh surga. Nah ini nih yang sekarang Bapak lakukan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini ada yang tidak berpuasa? Tidak, puasa semua Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, orang yang as-shaimina fi syahri Ramadan. As-shaimin, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ibu bapak hari ini yang berpuasa sebulan penuh nanti sampai akhir Ramadan, ibu nanti akan dirindukan oleh surga. Hei hamba-hamba yang soleh-solehah ke surga, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Indah Bapak ya, indah sekali surga itu. Makanya orang yang berpuasa bagaimana yang dirindukan oleh surga? Yaitu tadi bisa menahan segala-galanya. Tidak merumpi, tidak ghibah, tidak rasan-rasan, bisa menahan hatinya, tidak marah dan mau memaafkan manusia. Wal-afina 'anil nas. Orang yang bisa memaafkan manusia, nah surga sudah menunggu.
Surganya Allah sudah menunggu. Makanya ibu, fa'fu wasfahu, saling maaf memaafkan. Bapak Ibu, halo, masih bangun toh? Nek kira tidur. Nek tidur saya sendiri bangun, saya tak boleh Bapak. Bapak Ibu pas mau Ramadan kemarin sudahkah salam-salaman sama Ibu? Bu, maafkan saya Pak. Sudah Bu? Orang yang tidak minta maaf kepada sesamanya, kepada ahli keluarganya mau puasa, tidak diterima Pak puasanya. Aku lupa ya kesupen, belum minta maaf sama istriku. Nanti sampai ke rumah Pak, Dek, aku tadi nggak pengajian ustazah. Karena puasa ini biar puasa kita diterima Allah harus minta maaf. Maafkan saya ya Dek ya. Diambung Pak, dicium, dirangkul gitu ya. Kan boleh toh? Si penting tidak melakukan yang satu itu. Itu Bapak Ibu ya. Ibu minta maaf pada anak, gak apa-apa. Anak minta maaf pada ibu, suami minta maaf pada istri, istri minta maaf pada suami. Kalau di grup-grup itu sering saya lihat Pak, Ramadan mau datang, marhaban ya Ramadan, maaf lahir batin, mohon kesalahannya diampuni gitu ya. Kan gitu ya Pak ya. Tandanya jenengan sudah memaafkan kesalahan orang. Orang yang dulu memaafkan, kata Rasulullah, maafkan saya, kesalahan saya banyak, kekhilafan saya banyak, itu yang duluan masuk surga. Bu, Pak, ada nggak yang tidak mau memaafkan orang lain? Ada ya? Berarti hatinya belum bersih, perlu dibersihkan hatinya Bapak Ibu ya. Hati ini sulit Bapak Ibu, hati ini sulit untuk dibersihkan. Kalau orang punya sifat iri, dengki, dendam, masuk ke sumat pada orang lain, itu tidak bisa bersih hatinya. Makanya kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan Kim pengajian, itu selalu hati-hati yang ditutup. Sampai beliau menyanyi, jagalah hati jangan kau kotori, gitu ya. Jagalah hati pelita hidup ini. Kan gitu ya Pak ya. Makanya kalau Bapak Ibu ini hatinya resik, ketemu orang senyum, ketemu temannya senyum. Jangan Bapak Ibu ketemu saudara, tetangga, siapapun beremut. Itu tanda hatinya berkarat. Hatinya kotor. Saya pernah di kantor Bapak Ibu. Saya rapat di kantor itu. Ada satu teman saya telat dia baru datang. Rapat udah berjalan seperempat jam. Biasanya nggak pernah telat. Begitu masuk kantor, nggak salam, nggak senyum, ngene Pak. Apa kata teman saya yang duduk tadi? Itu lewat kuburan mana itu tadi dia? Ternyata orang beremut itu juga di komentar sama orangnya Pak ya. Tapi juga sebaliknya, senyum itu baik. Kata dokter senyum kata Rasulullah senyum tapi kalau Bapak Ibu senyum terus sepanjang jalan, yang ngomong jangannya aku nggak ngomong ya. Ini senyum terus nih bahaya loh Pak. Sendiri senyum-senyumnya, bikin jalan senyum sendiri bahaya. Tapi kalau Bapak senyum sama saudara sama muslim, pahala Pak. Ibu senyum pada suaminya datang ke rumah. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana ceritanya tadi? Gimana kerjanya? Senang Bapak diterima oleh Ibu. Tapi bapaknya masuk rumah. Assalamualaikum Dek. Kemana tadi? Ada nggak gitu Pak? Ada gitu Pak. Bapaknya pulang dimarahi ya Pak ya. Itu bukan istri yang soleha. Nah kalau istri yang soleha itu diambilkan tas bapaknya, diambilkan barangnya, dibawa belakang. Mau minum apa Pak? Kopi ya, kopinya Bapak. Tambah susu ya Pak ya? Kopi susu. Nah, minum teh hangat saja. Itu istri yang soleha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang 4 ini jenengan laksanakan semua. Saya yakin jenengan semua pasti bisa. Enggak buat apa? Nggak buat Ibu ya, baca Al-Quran kan nggak pakai modal. Apa ada orang baca Al-Quran bayar 10 juta? Nggak ada ya dong. Ini haji harus bayar 10 juta. Nah baca Al-Quran nggak usah pakai, paling tidak Bapak Ibu nggak punya Al-Quran, beli Al-Quran satu harganya paling berapa? 50.000, 1.000 ya. Dimana sekarang Al-Quran banyak Bapak Ibu, baca Al-Quran. Yang kedua juga tidak pakai dana.
menjaga lisan. Hafizul Quran, ya hafiz lisan, jaga lisan. Jangan ngomong cotot orang semuanya sakit. Masuk neraka nanti kita sudah. Yang ketiga, memberi orang makan. Sekarang tuh nggak ada makanan itu yang sulit Ibu ya. Ya Pak ya. Zaman dulu katanya orang-orang bapak kita itu satu telur itu anaknya banyak dibagi-bagi ya, diiris-iris gitu ya. Sekarang di mana-mana itu pengajian begini itu ya banyak makanan. Sudah banyak orang yang dermawan. Yang terakhir, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu, jam 7:05 selesai. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua termasuk golongan yang 4. Nanti kita bersama-sama masuk surganya Allah. Tunggu apa lagi Bapak Ibu? Dipanggil orang nggak ada kembali kita. Udah masuk ke dalam kubur nggak kembali. Maka rajinlah baca Al-Quran. Jagalah lisan. Kalau ada kelebihan harta beri orang makan. Kalau tidak mungkin nanti diberi ya. Nah sudah kita puasa di bulan Ramadan. 4 ini nanti Bapak Ibu sampai rumah. Kalau istrinya datang, Pak, tadi kajiannya apa? 4. Kalau ibu tidak datang, Bapak yang datang, Bu, tadi ada kajiannya yang 4. Tapi nggak usah dihafal-hafal terlalu teman-teman, nggak ada ujian unnya. Jadi Bapak Ibu ya, yang penting dilaksanakan. Ibu dapat ridho dari Allah SWT. Dan nanti di akhirat bahagia dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Barangkali itu Ibu yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf di dalam pemberian tausiah tadi saya itu kalau ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu bukan unsur sengaja. Nah, Bapak Ibu mau memaafkan saya? Demikian kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.